Ya, dipersilakan. Oke, Pak. Baik, teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Kita masuk ke topik yang kelima. Saya kelompok lima dari buku dan Lofi, yaitu teman saya Wahyuni Maisarapani dan saya sendiri Permulangan Sianturi. Topik kita hari ini itu mengenai accounting and capital market, yaitu akuntansi dan eh, pasar saham, kemudian nanti dihubungkan dengan artificial intelligence dan machine learning dan juga Internet of Things. Nah, di bukunya Don Lopi, kami eh, membahas atau melihat ada 8 poin tentang apakah akuntansi mempengaruhi pasar market saham, pasar eh, pasar saham. Ada 8 poin. Yang pertama itu adverse selection and moral hazard, yaitu asimetri informasi dan perilaku opportunistik. Nanti akan dijelaskan oleh teman saya Wahyuni. Kemudian nanti dihubungkan dengan digitalisasi. Kemudian yang poin kedua event studies, information content and values relevance, yaitu studi peristiwa, konten informasi dan relevansi nilai. Kemudian yang ketiga ada capital market efficiency atau efisiensi pasar modal. Kemudian yang keempat, the Capital Asset Pricing Model atau CAPM, model penetapan harga aset modal. Poin yang kelima, Post Earning Announcement Drift atau PIED, yaitu penyimpangan setelah pengumuman laba. Kemudian yang keenam, Event Studies and Earning Response Coefficient atau ERCS, atau studi peristiwa koefisien respon laba. Poin yang ketujuh, earning quality effect atau dampak kualitas laba. Kemudian yang kedelapan, event studies implication for accounting atau implikasi studi peristiwa bagi akuntansi. Eh, Oke, untuk mempersingkat waktu kepada teman saya Wahyuni, dipersilakan. Eh, Pada slide ini kita akan membahas dua konsep penting dalam teori akuntansi dan pasar modal, yaitu adverse selection dan moral hazard. Yang keduanya berakar pada masalah asimetri informasi. Pertama, adverse selection terjadi ketika pihak internal perusahaan memiliki informasi yang lebih lengkap dibandingkan investor publik, namun tidak seluruhnya diungkapkan. Kondisi ini membuat investor ragu apakah laporan keuangan benar-benar mencerminkan kondisi perusahaan. Dampaknya, legitimasi standar akuntansi menjadi menurun jika banyak perusahaan menyalahgunakan kelemahan pengungkapan. Selain itu, fungsi akuntansi sebagai alat monitoring juga gagal karena informasi yang diberikan tidak sepenuhnya transparan. Selanjutnya, moral hazard muncul ketika manajemen sebagai agen tahu bahwa mereka bisa mengambil tindakan berisiko yang merugikan pemegang saham, namun konsekuensinya tidak mereka tanggung sepenuhnya. Ketika praktik moral hazard terungkap, investor biasanya menghindari saham perusahaan tersebut. Akibatnya, volume transaksi menurun, investor institusional menarik diri dan saham perusahaan menjadi kurang menarik untuk diperdagangkan. Kedua, fenomena ini menegaskan betapa pentingnya transparansi informasi dan integritas manajemen dalam menjaga kepercayaan investor serta stabilitas pasar modal. Slide berikutnya, dampak AI, ML dan terhadap adverse selection dan moral hazard. Pada slide ini kita melihat bagaimana teknologi seperti artificial intelligence, machine learning, dan Internet of Things secara signifikan mengubah dinamika adverse selection dan moral hazard dalam praktik akuntan dan pelaporan perusahaan. Pertama, teknologi AI memberikan investor akses informasi yang lebih setara dengan manajemen. AI mampu melakukan analisis real time terhadap data keuangan dan keuangan, sekaligus mendeteksi pernyataan yang manipulatif melalui natural language processing. Dalam konteks audit, AI meningkatkan keandalan laporan dan membangun kepercayaan pasar. Machine learning juga memperkuat kualitas informasi dengan kemampuannya melakukan forecasting,
optimasi biaya, dan manajemen risiko. Ketika kualitas informasi naik, laporan keuangan menjadi lebih relevan dan respon pasar termasuk harga saham ikut meningkat. Sementara itu, informasi of things menghasilkan data real time seperti inventory, produksi, penggunaan aset, hingga lokasi melalui GPS dan sensor. Data ini sulit dimanipulasi sehingga ruang untuk tindakan oportunistik semakin kecil. Investor dan auditor dapat mengakses informasi objektif yang sebelumnya hanya diketahui manajemen, sehingga adverse selection berkurang secara signifikan. Internet of Things juga memperkuat pengawasan aset dan aktivitas operasional perusahaan dengan sensor dan log otomatis. Perilaku oportunistik seperti pencurian aset, overusage mesin atau rekayasa. Laporan dapat terdeteksi lebih cepat. Bahkan dalam proses audit, Internet of Things mendukung audit real-time melalui verifikasi pola operasional dan pemeriksaan inventory berbasis RFID. Secara keseluruhan, integrasi AI, ML, dan Internet of Things meningkatkan transparansi, memperkuat keandalan laporan, menurunkan risiko informasi, dan pada akhirnya meningkatkan kepercayaan pada pasar. Tampaknya, nilai saham cenderung naik dan volatilitas menurun. Slide berikutnya. Masalah baru dalam era AI, ML, dan Internet of Things. Pada slide ini melihat bahwa meskipun AI, machine learning, dan Internet of Things mampu mengurangi adverse selection dan moral hazard, teknologi ini juga menimbulkan masalah baru yang perlu diperhatikan dalam praktik akuntansi dan audit. Pertama, muncul risiko algoritma bias dan manipulasi input. Manajemen dapat memilih algoritma tertentu, menghapus transaksi tertentu, atau mengatur input data sehingga hasil analisis AI menjadi tidak akurat. Selain itu, ada praktik yang disebut model gaming, yaitu upaya manajemen menyesuaikan perilaku operasional agar tidak terdeteksi sebagai anomali oleh sistem machine learning yang digunakan auditor. Masalah lain adalah overreliance, yaitu kondisi ketika auditor atau investor terlalu percaya pada hasil AI atau Internet of Things. Jika penilaian manusia digantikan sepenuhnya oleh sistem otomatis, maka moral hazard baru dapat muncul karena blind spot dari algoritma tidak selalu terlihat oleh manusia. Internet of Things juga membuka risiko manipulasi sensor. Data sensor dapat dimatikan, dikonfigurasi ulang, diblokir transmisinya, atau bahkan dipalsukan melalui spoofing. Hal ini kemungkinan manajemen menyembunyikan aktivitas tertentu yang seharusnya terdeteksi. Selain itu, ketergantungan berlebihan terhadap Internet of Things memberi peluang baru bagi perilaku oportunistik. Jika auditor terlalu percaya pada data otomatis, manajemen dapat memanfaatkan celah yang tidak tercakup oleh sensor sebagai bentuk moral hazard versi digital. Masalah yang tidak kalah penting adalah cybersecurity dan data tampering. Peretasan terhadap perangkat Internet of Things dapat mengubah atau menghapus log data sehingga sensor menjadi tidak akurat. Konsekuensinya, meskipun Internet of Things menurunkan moral hazard tradisional, ia dapat menciptakan moral hazard baru yang berbasis manipulasi teknologi. Secara keseluruhan, slide ini menekankan bahwa inovasi teknologi membawa manfaat besar, namun juga menuntut kewaspadaan baru dari auditor, investor, dan regulator agar tidak mengandalkan teknologi secara buta dan tetap menjaga penilaian profesional. Slide selanjutnya, event studies, information content, and value relevance. Pada saat ini kita membahas salah satu tema paling prestisius dalam penelitian akuntansi, yaitu bagaimana pasar modal merespon informasi akuntansi. Topik ini sering dikaji melalui event studies, pengukuran information content, dan value relevance. Pertama, informasi konten mengukur apakah suatu informasi akuntansi memiliki dampak terhadap keputusan investor. Dampak ini terlihat dari perubahan harga saham, volume perdagangan, ataupun abnormal return setelah suatu peristiwa diumumkan. Contohnya meliputi pengumuman laba, arus kas, dividen,
perubahan kebijakan akuntansi, sustainability report, ESG, disclosure, hingga peringatan laba. Jika suatu informasi memicu perubahan signifikan pada perilaku pasar, maka informasi tersebut dianggap memiliki kandungan informasi yang tinggi. Berikutnya, value relevance mengukur sejauh mana informasi akuntansi berkorelasi dengan nilai perusahaan atau harga saham. Dengan kata lain, apakah laporan keuangan benar-benar membantu investor dalam menilai nilai ekonomi perusahaan. Value relevance biasanya diuji dengan regresi harga saham terhadap variabel akuntansi seperti laba, nilai buku ekuitas, arus kas, fair value aset liabilitas, dan indikator ESG. Semakin kuat pengaruh informasi akuntansi terhadap harga saham, semakin tinggi value relevance-nya. Artinya, laporan keuangan tersebut relevan dalam memberikan nilai bagi pengambilan keputusan investor. Secara keseluruhan, pada slide ini menekankan bahwa riset bertema event studies, information content, dan value relevance memiliki peran besar dalam memahami bagaimana informasi akuntansi diterjemahkan menjadi respon pasar yang nyata. Slide berikutnya. Pengaruh konten informasi akuntansi terhadap harga saham. Pada slide ini kita membahas bagaimana konten informasi akuntansi dapat memengaruhi harga saham melalui beberapa mekanisme utama. Yang pertama, dari perspektif reaksi pasar. Ketika perusahaan merilis informasi penting seperti laporan laba, dividen, prospek bisnis, atau aksi korporasi, investor akan menilai ulang kondisi fundamental perusahaan. Jika informasi tersebut dianggap sebagai sinyal positif, maka permintaan terhadap saham meningkat, harga saham naik, dan abnormal return positif muncul. Sebaliknya, jika informasinya negatif, pasar akan merespon dengan penurunan harga saham. Yang kedua, berdasarkan signaling teori. Informasi akuntansi berfungsi sebagai sinyal yang dikirimkan manajemen kepada investor. Jika sinyal ini dapat berupa pengumuman laba, revisi rencana bisnis, laporan keuangan tahunan, hingga laporan keberlanjutan CSR atau ESG. Semakin kredibel sinyal yang diberikan, semakin kuat pengaruhnya terhadap persepsi investor dan harga saham. Yang ketiga, dalam konteks hipotesis pasar efisiensi, khususnya pada pasar yang relatif transparan seperti Bursa Efek Indonesia, informasi baru akan dengan cepat tercermin pada harga saham. Artinya, konten informasi yang kuat dan relevan akan menghasilkan perubahan harga yang cepat dan signifikan karena investor segera merespon informasi tersebut. Secara keseluruhan, ini menunjukkan bahwa kualitas dan kredibilitas informasi akuntansi menjadi faktor kunci dalam menentukan respon pasar dan pergerakan harga saham. Slide berikutnya. Pengaruh relevansi nilai akuntansi terhadap harga saham. Pada slide ini kita membahas bagaimana berbagai elemen informasi akuntansi memiliki relevansi nilai yang kemudian berdampak pada harga saham. Konsep value relevance meningkatkan bahwa semakin suatu informasi akuntansi mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan, semakin besar pengaruhnya terhadap penilaian pasar. Yang pertama, informasi laba menjadi indikator paling utama dalam menilai prospek perusahaan. Laba yang tinggi dan berkualitas menunjukkan kemampuan menghasilkan arus kas di masa depan, sehingga meningkatkan valuasi saham. Dalam penelitian pasar modal, hal ini tercermin dari tingginya koefisiensi Earning Response Coefficient atau ERC. Kedua, nilai buku ekuitas berfungsi sebagai baseline value bagi investor. Semakin tinggi relevansinya, semakin kuat nilai buku menjelaskan variasi harga saham. Nilai buku sering digunakan investor sebagai dasar penilaian, terutama untuk perusahaan dengan aset yang signifikan. Yang ketiga, arus kas operasi juga menjadi komponen paling penting karena mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan kas nyata. Arus kas yang kuat meningkatkan kepercayaan investor terhadap keberlanjutan operasi perusahaan, sehingga memberikan dorongan positif terhadap harga saham. Keempat adalah kualitas laporan keuangan yang dipengaruhi oleh konservatisme akuntansi.
kualitas audit, ketepatan waktu penyajian laporan, dan metode estimasi yang digunakan. Semakin tinggi kualitas laporan keuangan, semakin baik harga saham semakin baik harga saham. Yaitu mencerminkan nilai fundamental perusahaan karena investor memiliki data yang lebih kredibel untuk mengambil keputusan. Pada slide ini menegaskan bahwa relevansi nilai dari informasi akuntansi merupakan faktor penting dalam menjelaskan perilaku harga saham di pasar modal. Slide berikutnya. Dampak AI, machine learning, dan Internet of Things terhadap information content dan value relevance. Pada slide ini kita membahas bagaimana perkembangan AI, machine learning, dan Internet of Things mengubah cara informasi akuntansi diproduksi dan dianalisis. Perubahan ini berpengaruh langsung terhadap seberapa kuat informasi akuntansi mampu menggerakkan harga saham dalam penelitian event studies dan value relevance. Yang pertama, AI dan machine learning meningkatkan information content karena mampu menghasilkan laporan keuangan yang lebih cepat dan lebih akurat. Informasi yang diterima investor menjadi tanpa keterlambatan, sehingga reaksi pasar muncul lebih cepat dan lebih kuat. Selain itu, AI digunakan dalam deteksi fraud berbasis algoritma yang memungkinkan pengungkapan kecurangan secara lebih dini. Ketika fraud terdeteksi lebih cepat, pasar bereaksi signifikan karena risiko informasi menurun. AI juga mendukung prediktif analistik seperti prediksi laba masa depan, risiko kebangkrutan, dan volatilitas saham. Kemampuan prediktif ini meningkatkan daya informatif laporan keuangan. Tidak hanya itu, machine learning melakukan sentimen analisis terhadap berita dan laporan pasar, termasuk analisis tone dalam laporan manajemen dan sustainability report, sehingga menambah kandungan informasi bagi investor. Selanjutnya, Internet of Things juga meningkatkan information content dengan menyediakan data operasional secara real-time. Sensor Internet of Things menghasilkan data terkait penggunaan mesin produksi, rantai pasok, hingga penjualan real time. Data ini memperkaya laporan manajemen dan menjadikannya lebih akurat serta lebih transparan. Dengan adanya kombinasi AI, ML, dan Internet of Things, informasi akuntansi tidak hanya lebih cepat dan valid, tetapi juga lebih komprehensif. Hal ini memperkuat relevansi nilai dan membuat respon pasar terhadap informasi akuntansi menjadi lebih jelas. Slide berikutnya. Pengaruh AI, ML, dan Internet of Things terhadap harga saham. Pada slide ini, kita melihat bagaimana informasi yang dihasilkan dari AI, machine learning, dan Internet of Things dapat mempengaruhi pergerakan harga saham di pasar modal. Yang pertama, ketika AI menemukan pola risiko melalui analisis big data, misalnya risiko kebangkrutan, penurunan kinerja, atau anomali operasional, investor cenderung menjual saham. Hal ini menyebabkan harga saham turun karena pasar menilai risiko perusahaan meningkat. Sebaliknya, jika AI mengidentifikasi peluang pertumbuhan atau potensi peningkatan kinerja, investor akan merespon dengan membeli saham sehingga harga naik. Informasi positif dari AI dianggap sebagai sinyal prospektif terhadap masa depan perusahaan. Selain itu, data operasional real-time yang dihasilkan dari Internet of Things membuat ketidakpastian pasar berkurang. Dengan informasi yang lebih cepat dan akurat, reaksi pasar juga menjadi lebih cepat. Misalnya, jika data Internet of Things menunjukkan peningkatan kapasitas produksi atau efisiensi operasi. Hal ini biasanya mendorong harga saham naik karena investor menilai perusahaan memiliki performa yang lebih baik. Namun jika Internet of Things merekam downtime mesin yang tinggi, kerusakan, atau gangguan operasional lainnya, pasar menganggapnya sebagai sinyal negatif sehingga harga saham menurun. Lebih jauh lagi, apabila data Internet of Things menunjukkan peningkatan output produksi, pasar menilai bahwa laba perusahaan akan naik sehingga harga saham ikut meningkat. Terakhir, jika perusahaan menggunakan AI dalam forecasting, earning guidance yang dihasilkan menjadi lebih dipercaya oleh investor. Ketika informasi laba dianggap lebih kredibel, harga saham cenderung bergerak lebih cepat, lebih kuat sehingga respon terhadap pengumuman laba tersebut. Secara keseluruhan, teknologi digital
yang membuat informasi lebih cepat, akurat, dan dipercaya, sehingga pergerakan harga saham menjadi lebih responsif terhadap data operasional maupun ke laporan keuangan. Slide selanjutnya. Pada slide ini kita membahas konsep efisiensi pasar modal, yaitu salah satu fondasi penting dalam penelitian akuntansi dan keuangan. Pasar modal yang efisien digambarkan sebagai pasar yang mampu mengalokasikan sumber daya secara optimal antara sektor pemerintah dan sektor rumah tangga atau masyarakat, sehingga mendukung kepentingan terbaik pada perekonomian secara keseluruhan. Dalam konteks akuntansi, efisiensi pasar modal berarti bahwa harga saham mencerminkan seluruh informasi yang tersedia secara cepat dan akurat. Dengan kata lain, ketika ada informasi baru, baik informasi akuntansi maupun non-akuntansi, pasar langsung meresponnya dan menyesuaikan harga saham sesuai dengan kandungan informasi tersebut. Jika pasar benar-benar efisien, maka tidak ada investor yang dapat secara konsisten memperoleh keuntungan berlebih hanya dengan memanfaatkan informasi publik. Karena harga telah mencerminkan informasi tersebut, maka inilah yang mendasari banyak penelitian tentang reaksi pasar terhadap laporan keuangan, pengumuman laba, maupun informasi corporate action lainnya. Secara keseluruhan, efisiensi pasar modal menjadi indikator sejauh mana informasi akuntansi memiliki peran dalam proses pembentukan harga saham. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Parmo. Kemudian untuk peran AI, IoT, dan machine learning dalam capital market efisiensi. Yang pertama untuk AI yaitu meningkatkan efisiensi pasar karena informasi dianalisis secara otomatis dalam hitungan detik. Kemudian yang kedua, algoritma trading membaca berita yaitu harga berubah cepat. Kemudian AI mengurangi human bias. Yang keempat, AI mendeteksi anomali sehingga mengurangi manipulasi. Hasilnya, harga saham cepat mencerminkan informasi, semi-strong efisiensi meningkat. Yang B, untuk pengaruh machine learning dalam capital marketing efisiensi, machine learning meningkatkan efisiensi pasar karena satu, machine learning memprediksi risiko dan return dengan lebih akurat. Yang kedua, analisis sentimen atau NLP memproses ribuan berita. Kemudian yang ketiga, hedge funds memakai ML arbitrasi lebih cepat. Ini membuat abnormal return sulit diperoleh. Kemudian IoT meningkatkan efisiensi pasar karena data operasi real time sehingga laporan akuntansi lebih akurat. Yang kedua, transparansi rantai pasok mengurangi asimetri informasi. Yang ketiga, perusahaan dengan IoT memberikan sinyal operasi lebih kredibel. Hasilnya, investor percaya pada angka laporan sehingga value relevance meningkat. Artificial intelligence mengubah cara pasar modal bekerja dengan menganalisis informasi dalam hitungan detik, menghilangkan bias manusia dan mempercepat proses price discovery. Itulah mengapa dalam era AI, efisiensi pasar modal meningkat signifikan dibandingkan era tradisional. Kemudian untuk poin yang keempat, di Capital Asset Pricing Model atau CIPM, yaitu model penetapan harga aset modal. CIPM atau Capital Asset Pricing Model adalah model keuangan yang digunakan untuk menghitung effective return atau return yang diharapkan dari suatu aset berdasarkan risiko sistematis atau beta. AI mengubah cara CIPM digunakan, diuji, dikritik, dan diperluas dalam pasar modal modern. AI membuat CIPM menjadi lebih akurat, lebih dinamis, tetapi juga membongkar kelemahannya. Hubungan antara CIPM dan AI dapat dijelaskan melalui 4 dimensi besar. Yang pertama, AI meningkatkan akurasi estimasi variabel CIPM. CIPM memiliki 3 komponen utama. Satu, risk-free rate atau RF, yang kemudian market risk premium, kemudian ketiga beta. Dari ketiganya, beta adalah yang paling sulit diestimasi. AI memberikan peningkatan besar pada akurasi estimasi beta. Kemudian yang kedua, AI untuk mengestimasi beta lebih akurat, yaitu memprediksi beta secara dinamis, menangkap nonlinear relationship, mengidentifikasi faktor tersembunyi atau latent factors, dan kemudian memperhitungkan ratusan variabel atau sentimen makro, ESG, dan lain-lain. Hasilnya, estimasi beta menjadi lebih stabil, lebih realistis, dan lebih cepat menyesuaikan kondisi pasar. Yang ketiga, AI meningkatkan estimasi market risk premium, yakni memprediksi return pasar, membaca sentimen pasar, mengukur ketidakpastian ekonomi,
memproses big data makro, sehingga perhitungan market risk premium menjadi lebih akurat. Yang keempat, IA memperbaiki estimasi return expectation atau expected return. CIPM hanya menggunakan beta terlalu sederhana. AI dapat memodelkan expected return secara multi, menggabungkan CIPM dengan variabel lain atau momentum, size, liquidity, dan lain-lain. Kemudian memprediksi return nonlinear. AI menghasilkan estimasi return yang lebih mendekati kenyataan daripada CIPM klasik. Kemudian untuk poin CIPM ini terdapat beberapa asumsi dan dampak IoT. Yang pertama, asumsi pasar efisien, yaitu IoT membuat pasar lebih efisien atau informasi real time. Kemudian asumsi CIPM, informasi simetris, IoT memperkecil info gap antara perusahaan dan investor. Kemudian untuk asumsi risiko bisa diukur, IoT menyediakan data presisi, yaitu risiko lebih terukur. Kemudian investor rasional, IoT menghasilkan data objek dan keputusan lebih rasional. IoT memperkuat asumsi dasar CIPM sehingga model menjadi lebih realistis dalam konteks modern. Kemudian poin yang kelima, Post Earnings Announcement Drift atau PID, penyimpangan setelah pengumuman laba. PID adalah anomali pasar di mana harga saham terus bergerak atau drift ke arah yang sama setelah pengumuman laba, bahkan setelah informasi laba sudah dipublikasikan. Dengan kata lain, harga saham tidak langsung menyesuaikan secara penuh pada hari pengumuman laba, tetapi melanjutkan kenaikan atau penurunan selama beberapa hari, minggu, bahkan bulan setelahnya. PID dianggap pelanggaran terhadap efisiensi pasar bentuk semi kuat atau semi strong EIMH. Kemudian bagaimana AI mempengaruhi PID? Yaitu AI meningkatkan kecepatan pemrosesan informasi sehingga PID berkurang. Salah satu penyebab PID adalah underreaction investor. Oke, sudah. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata 'arshihi wa midada AI meningkatkan kecepatan pemrosesan informasi sehingga PID berkurang. Salah satu penyebab PID adalah underreaction investor, yaitu investor lambat membaca laporan keuangan, memahami earnings surprise, menganalisis kualitas laba, menginterpretasikan prospek masa depan. Dengan AI algoritma membaca laporan earnings dalam milidetik. NLP mengolah MD&A, footnotes, dan investor presentation. Sistem AI langsung mengeksekusi trading atau algo trading. Harga saham bereaksi lebih cepat, bukan bertahap, yaitu drift menjadi lebih kecil atau bahkan hilang. Kemudian, AI mengurangi asimetri informasi sehingga mengurangi PID. PID terjadi karena investor yang terlambat memperoleh informasi. Sebagian investor memiliki analisis lebih cepat, investor retail kalah dari institusi. Kemudian, AI mengurangi gap ini dengan menyediakan sentimen analisis yang mudah diakses, memberikan analisis cepat untuk publik, memprediksi kualitas laba, memudahkan investor retail memahami informasi. Ketimpangan informasi mengecil, underreaction menurun, PID menurun. Kemudian bagaimana IoT mempengaruhi PID? Yaitu IoT mengurangi underreaction investor, yaitu PID melemah. Penyebab utama PID adalah underreaction, yaitu investor lambat memahami dampak laporan laba. IoT menghasilkan data operasional real time seperti tingkat produksi, penggunaan mesin, permintaan pelanggan, data supply chain, kualitas produk. Dengan data ini, investor memiliki gambaran kinerja sebelum earning diumumkan. Earning surprise menjadi lebih kecil, investor tidak terkejut saat pengumuman laba, harga saham bereaksi lebih cepat, dan PID menurun. IoT mengurangi informasi asimetri, sehingga harga lebih cepat efisien. Perusahaan yang mengadopsi IoT sering memiliki transparansi tinggi, data yang dapat diakses publik, monitoring operasi secara real time, contoh, perusahaan logistik yang menunjukkan real time tracking. Pabrik smart manufacturing yang menunjukkan output harian retail yang menampilkan penjualan harian berbasis IoT post system. Sehingga investor lebih siap dengan informasi laba, tidak kaget, dan PID kecil. Dalam kasus tertentu, IoT bisa meningkatkan PID, yaitu perusahaan memiliki big data IoT yang sulit diolah. Kemudian, ketika investor bingung menafsirkan data operasional real time. Kemudian laporan laba akhirnya membantu interpretasi data IoT. Misalnya, data IoT menunjukkan output naik, tetapi
margin turun. Investor salah menafsirkan data sehingga underreaction tetap terjadi. Investor memperbaiki persepsi lambat sehingga PID bisa tetap muncul atau meningkat. Kesimpulan, IoT mempengaruhi PID melalui tiga mekanisme utama, yaitu meningkatkan efisiensi informasi sehingga investor mengetahui performa perusahaan sebelum earnings diumumkan. Kemudian mengurangi risiko dan ketidakpastian fundamental sehingga earnings lebih dapat diprediksi sehingga shock lebih kecil. Kemudian memperbaiki market efisiensi, harga bergerak lebih cepat sesuai informasi, yaitu mengikis drift. Secara keseluruhan, IoT cenderung membuat PID lebih lemah karena mempercepat informasi laba ke dalam harga saham. Kemudian poin yang keenam, Event Studies and Earnings Response Coefficient atau ERCS, studi peristiwa koefisien respon laba, yaitu ukuran yang menunjukkan seberapa kuat reaksi pasar atau perubahan harga saham terhadap informasi laba yang diumumkan perusahaan. Sederhananya, ERC ini mengukur sensitivitas harga saham terhadap perubahan laba. Kemudian mengapa ERC penting dalam akuntansi? Karena ERC dapat memperlihatkan kualitas laba, value relevance informasi akuntansi, tingkat pemahaman investor, tingkat kepercayaan terhadap manajemen, kemudian risiko perusahaan. ERC tinggi berarti laba bebas manipulasi, relevan dalam valuasi, dapat memprediksi arus kas masa depan. Kemudian ERC ini mengukur seberapa kuat harga saham merespon atau sensitif terhadap informasi laba. Dengan kata lain, ERC menunjukkan apakah perubahan laba benar-benar menggerakkan harga saham. Jika ERC tinggi, harga saham sangat responsif terhadap laba. Jika ERC rendah, harga saham tidak responsif terhadap laba. Kemudian bagaimana teknologi mengubah ERC? eh, Earning Response Coefficient atau ERC ini adalah ukuran sensitivitas harga saham terhadap informasi laba. Jadi setelah hadirnya AI, machine learning dan EIT atau Internet of Things, sensitivitas ini berubah karena satu, informasi lebih cepat diproses atau market speed bertambah. Kemudian kualitas informasi meningkat atau earnings quality. Kemudian risiko informasi menurun, asymmetric info. Yang keempat, investor makin rasional atau behavior bias. Kemudian yang kelima, data operasional lebih transparan, yaitu IoT data menjadi real time. Dampak akhirnya adalah ERC bisa meningkatkan atau menurun tergantung konteks perusahaan dan pasar. Kemudian AI meningkatkan akurasi pemrosesan informasi, yaitu ERC meningkat, harga saham bereaksi lebih kuat terhadap laba karena AI mengkonfirmasi kualitasnya. Machine learning mengukur earnings quality secara real time, sehingga ERC meningkat, harga saham bereaksi lebih kuat, dan ERC pun naik. Internet of Things menyediakan data operasional real time yang mengubah cara investor memahami kinerja perusahaan. Kemudian untuk kesimpulan dari akuntansi dan capital market ini sudah kami tampilkan dalam bentuk tabel. Yang pertama untuk poin adverse selection dan moral hazard, peran AI yaitu mengurangi asimetri informasi dengan menyediakan analisis otomatis dan deteksi fraud. Kemudian peran machine learning memprediksi perilaku oportunistik dan mendeteksi pola manipulasi. Kemudian untuk peran IoT, Internet of Things, menyediakan data operasional real time untuk mengurangi informasi tersembunyi. Apakah dampaknya terhadap harga saham? Dampaknya adalah harga saham lebih stabil karena risiko informasi menurun. Volatilitas menurun, kepercayaan investor meningkat sehingga harga cenderung naik. Kemudian poin yang kedua adalah event studies information content dan value relevance, yaitu peran AI mempercepat interpretasi event, reaksi pasar lebih cepat dan kuat. Kemudian peran machine learning meningkatkan prediksi dampak event, yaitu sehingga abnormal return lebih presisi. Kemudian peran IoT meningkat kualitas informasi sehingga event memiliki lebih banyak informasi relevan. Kemudian dampak terhadap saham adalah harga saham lebih responsif terhadap informasi, lebih cepat muncul, value relevance meningkat, harga lebih sensitif. Kemudian poin yang ketiga, capital market efficiency, peran AI, yaitu meningkatkan efisiensi pasar dengan price discovery cepat atau algo trading. Kemudian peran ML yaitu mengurangi noisy dan overreaction, meningkatkan semi-strong efisiensi. Kemudian peran IoT menambah transparansi, yaitu harga cepat mencerminkan informasi fundamental. Dampak terhadap saham yaitu harga saham menyesuaikan lebih cepat, peluang arbitrase jangka pendek menurun. Kemudian poin yang keempat CIPM, Capital Asset Pricing Model, peran AI
memperbaiki estimasi beta dan risiko pasar secara real time. Kemudian untuk peran machine learning yaitu mengestimasi expected return lebih akurat dan dinamis. Untuk peran IoT menurunkan risiko operasional sehingga beta menurun dalam CIPM. Bagaimana dampaknya terhadap harga saham? Harga saham bergerak lebih mendekati nilai intrinsik, risiko turun, expected return turun, stabilitas meningkat. Kemudian poin yang kelima, post earning announcement rate atau PID, yaitu AI mengurangi PID karena pasar memproses earning cepat. Kemudian perannya machine learning yaitu memprediksi earning surprise, yaitu mengurangi drift. Kemudian peran Internet of Things mengurangi kejutan earnings karena data operasional dipantau secara real time. Kemudian dampak pasar saham yaitu drift harga pasca earning menurun, harga bereaksi lebih cepat pada hari pengumuman. Kemudian poin yang keenam, Event Studies and Earning Response Coefficient atau ERCS, peran AI meningkatkan ERC karena deteksi kualitas laba lebih baik. Kemudian peran machine learning memprediksi earnings quality dan earnings surprise sehingga ERC lebih presisi. Kemudian peran IoT, IoT meningkatkan kualitas informasi operasional sehingga ERC naik. Dan dampak terhadap harga saham adalah harga saham lebih sensitif terhadap laba bervolatility tinggi sehingga reaksi lebih cepat dan lebih kuat. Kemudian poin yang ketujuh, earning quality effects. Peran AI mendeteksi earnings management dan meningkatkan kualitas laba. Peran machine learning mengidentifikasi pola manipulasi, resisten, earnings, dan risiko. Kemudian peran Internet of Things menambah akurasi dan prediktibilitas laba melalui data operasional. Kemudian dampak terhadap harga saham, earnings quality tinggi mengakibatkan harga saham naik sehingga earnings manajemen terdeteksi. Kemudian harga turun atau market penalty. Kemudian poin yang terakhir, event studies implication for accounting. Peran AI mempercepat analisis laporan keuangan dalam event window. Kemudian peran machine learning memperbaiki akurasi abnormal return dan modeling event impact. Kemudian peran AI Internet of Things meningkatkan kualitas informasi yang digunakan dalam event study. Kemudian dampak terhadap harga saham, yaitu harga saham lebih cepat dan lebih akurat mencerminkan dampak event akuntansi atau IR atau CIR lebih informatif. Eh, Demikian untuk topik yang kelima mengenai accounting dan harga pasar saham yang dihubungkan dengan artificial intelligence, machine learning, dan IoT atau Internet of Things. Jika ada mungkin tambahan atau saran dari teman-teman atau yang perlu kita diskusikan, waktu dipersilahkan. Ya, dipersilakan adik-adik sekalian. Ada yang mau menanggapi? Jadi udah jelas ya bahwasanya artificial intelligence, kemudian machine learning, kemudian juga Internet of Things itu berdampak ya. Yang menerima manfaatnya adalah si pihak yang menginginkan informasi ya, atau dalam hal ini pembeli ya, pembeli saham gitu ya. Jadi dia akan mendapatkan informasi yang real, benar, nggak bisa dimanipulate ya dengan cepat, detik per detik gitu ya. Itulah kesimpulannya ya. Ada lagi? Silakan. Dan berapa orang lagi yang belum presentasi? Sepertinya ada 2 kelompok lagi, Prof. Oh ya, 2 kelompok lagi ya. Oke, minggu depan kita habiskan aja lah kalau bisa ya. Kalau memang sisa 1 lagi gitu ya. Ada yang mau bertanya? Cukup ya? Cukup, Prof. Ya, baik. Cukup jelas dan itulah dampak AI ya, dampak machine learning dan juga dampak Internet of Things ya terhadap akunting ya. Jadi memang revolusinya sangat cepat ya dan akselerasinya juga cepat ya terhadap perubahan ilmu akuntansi itu sendiri ya. Itulah saya kira. Terima kasih saya ucapkan kepada presenter dari Pak Parmonangan dan juga tadi dari
dari dia ya. Wahyuni, Pak. Ya, resmi ya. Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi ya. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Prof. Makasih, Ya, Prof. Terima kasih, ya Prof. terima kasih. Boleh meninggalkan ruangan.